Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Angga Yoga, kelas A2 Pagi Manajemen, NIM 1910416905, dosen Adi Mursalim, SEMM, mata kuliah Manajemen Pemasaran. Baiklah, di sini diberikan tugas untuk mencari materi tentang strategi produk. Baiklah, di sini yang pertama itu pengertian strategi produk. Strategi produk adalah suatu strategi yang dicanangkan oleh suatu perusahaan yang berkaitan dengan produk yang dipasarkan dan juga berhubungan pula dengan hal-hal lain atau atribut lain yang melekat pada produk tersebut hanya dengan kepuasan konsumen. Maka perusahaan akan mendapatkan keuntungan. Jadi kepuasan konsumen haruslah menjadi dasar utama bagi perencanaan strategi produk. Dengan demikian, produsen atau penjual harus menyediakan produk yang sesuai dengan keinginan konsumen. Suatu atribut produk dapat membedakan antara satu produk yang dipasarkan oleh perusahaan yang satu dengan produk yang sama yang ditawarkan oleh perusahaan lain. Produk adalah segala sesuatu yang diharapkan yang dapat menilai kebutuhan manusia atau organisasi. Produk yang berhasil berarti produk yang dapat benar-benar memenuhi kebutuhan dan keinginan atau selera konsumennya. Sebaliknya, produk yang gagal adalah produk yang tidak mampu memenuhi kebutuhan serta selera konsumennya. Keberhasilan suatu produk diukur dari kemampuan produk itu untuk memenuhi kebutuhan sejumlah manusia yang cukup luas. Jadi, dengan kata lain, harus mampu memperoleh keberhasilan ekonomis yang tinggi. Suatu produk yang baru yang akan berhasil serta akan mulai diperkenalkan atau dilansir atau launching the new product haruslah direncanakan dengan teliti agar nantinya dapat menjadi produk yang berhasil. Keberhasilan itu akan sangat ditentukan oleh sifat-sifat yang terkandung dalam produk tersebut, baik sifat yang kasat mata maupun yang tidak kasat mata. Perusahaan yang berusaha memasarkan bermacam-macam produk sering disebut menjalankan produk portofolio atau portofolio produk. Produk dapat mencakup benda fisik, jasa, prestis, tempat, organisasi, ataupun ide. Berdasarkan atas pengertian produk di atas, maka terdapat 3 aspek dari produk yang perlu diperhatikan agar memudahkan dalam mempelajari strategi produk antara lain. Yang pertama itu produk inti atau core product. Produk ini merupakan manfaat inti yang ditampilkan oleh suatu produk kepada konsumen dalam memenuhi kebutuhan serta keinginannya. Produk yang diperluas achievement atau produk mencakup berbagai tambahan manfaat yang dapat dinikmati oleh konsumen dari produk inti yang dibelinya, yang dapat berupa pemasangan instalasi, pemeliharaan, pemberian garansi, serta pengirimannya. Produk yang merupakan penampilan atau perwujudan dari produk inti maupun perluasan produk formal, inilah yang lebih dikenal oleh kebanyakan pembeli sebagai daya tarik yang tampak langsung atau tangible offer di minat konsumen. Dalam hal ini ada 5 komponen yang terdapat dalam produk formal, yaitu desain atau bentuk, daya tahan mutunya, daya tarik atau keistimewaannya, pengemasan atau bungkus, nama merek atau brand name. Di sini ada beberapa jenis atau klasifikasi produk. Berikut merupakan susunan dari klasifikasi produk yang akan dijelaskan sebagai berikut. Barang tahan lama, barang yang berwujud yang biasanya untuk dipakai dalam waktu lama. Barang tidak tahan lama, barang yang berwujud yang biasanya habis dikonsumsi 1 kali pemakaian. Yang terakhir, yang seterusnya jasa,
Produk yang tidak berwujud biasanya berupa pelayanan yang dibutuhkan oleh konsumen. Selanjutnya, barang konsumen. Barang yang dibeli oleh masyarakat untuk dipakai sendiri atau dikonsumsikan sendiri guna memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Di sini ada beberapa barang komponen atau kebutuhan hidup sehari-hari. Barang ini akan dibutuhkan oleh masyarakat setiap dibutuhkan oleh masyarakat hari untuk kehidupan sehari-hari yang memiliki sifat-sifat tertentu, yaitu bahwa frekuensi pembelian tinggi dan konsumen berkeinginan hanya dengan sedikit usaha untuk mendapatkannya. Bahan kebutuhan pokok, barang yang merupakan kebutuhan hidup sehari-hari. Tanpa barang tersebut, konsumen tidak dapat bertahan hidup. Barang impulsif. Barang ini biasanya dibeli tanpa rencana, di mana konsumen secara mendadak setelah melihat barang tersebut di toko atau di jalan, maka dia lalu tertarik dan kemudian membelinya. Itu disebut sesuatu yang tidak direncanakan. Barang darurat. Barang darurat itu barang yang dibeli untuk kebutuhan yang mendadak, biasanya yang tidak dapat ditunda. Di sini atribut produk itu suatu komponen yang merupakan sifat-sifat produk yang menjamin agar produk tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan yang diharapkan oleh pembeli. Dan apabila sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pembelinya, maka produk tersebut akan dianggap cocok oleh konsumen serta menjadi produk yang berhasil. Baik, itulah ringkasan yang dapat ataupun materi yang dapat saya sampaikan tentang strategi produk. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan kata ataupun kalimat. Saya ucapkan sekian dan terima kasih.